Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini Ustadz kita, Ustadz Syafiq, berhalangan. Posisi beliau sedang di luar kota, sudah pulang umrah tapi masih di luar kota. Maka dari itu digantikan lagi pada malam hari ini. Namun temanya malam ini bukan tema Orin lagi ya. Orin udah selesai. Jadi temanya hari ini adalah cerita mengenai cerita tentang pesan Zubair kepada anaknya. Kita hafalkan dulu namanya. Namanya yang berpesan namanya Zubair. Pesannya kepada anaknya. Nama anaknya Abdullah. Kisah ini ditulis atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kisah sahih ini, kisah sungguh, yaitu Zubair ibn Al-Awwam, Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini, bapak-bapak sekalian, beliau adalah ahli surga. Beliau adalah ahli surga sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, ada 10 yang masuk ke dalam surga. Masih hidup orangnya, Nabi sudah bersabda. 10 orang itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada Zubair di sini. Jadi Zubair itu dijamin surga
tapi kakinya masih ada di dunia. Kita lihat ya Pak, kita lihat apa yang dilakukan ahlul jannah, ahli surga ini. Zubair bin Awam, beliau ini terkenal juga, selain beliau ahli surga, masih hidup sudah dapat surga dari Nabi jaminan. Selain itu beliau juga adalah seorang sahabat yang ahli dalam peperangan. Sering sekali Zubair itu menyerang lebih awal. Zubair itu pemberani, Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini di akhir hayat beliau ikut perang. Nabi sudah meninggal. Beliau ikut perang, tapi untuk peperangan ini beliau memiliki firasat bahwa beliau akan meninggal syahid. Sementara di peperangan-peperangan yang sebelumnya beliau tidak pernah merasa akan wafat, gitu ya. Jadi ada firasat. Firasat itu bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau yang berfirasat itu orang saleh, kemungkinan benar. Ya, kalau orangnya adalah orang yang baik, yang saleh, yang jujur kepada Allah, itu firasatnya benar. Nah, di antara bentuk firasat, Bapak-bapak sekalian, adalah firasat mau wafat. Firasat apa? Mau wafat. Ada yang udah punya firasat mau wafat? Bismillah. Firasat mau wafat ini khair, baik. Firasat mau wafat ini baik. Kenapa baik? Karena orang yang dapat firasat wafat, maka dia akan memiliki persiapan. Dan persiapan itu banyak. Bisa persiapan mendekatkan diri kepada Allah, bisa persiapan menyelesaikan tanggungan-tanggungan manusia. Beban saya sama manusia, saya selesaikan. Nah, hampir para nabi itu selalu diberikan firasat. Nabi SAW sendiri di akhir hayat beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Mungkin setelah tahun ini aku tidak lagi berjumpa dengan kalian. Nah, itu Jibril belum turun untuk mengabarkan pencabutan nyawa, belum. Itu baru firasat itu. Itu dalam khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mungkin tahun depan aku tidak berjumpa lagi dengan kalian. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah yang dikenal dengan khutbatul wada'. Makanya disebut dengan khutbatul wada', yaitu khutbah perpisahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat di akhir hayat beliau berkhutbah juga, tapi bukan berkhutbah, yakni naik ke mimbar biasa. Beliau meminta kepada para sahabat untuk menebus hak-hak yang belum ditunaikan. Ini di akhir hayat beliau. Beliau naik ke mimbar mengatakan, siapa di antara kalian yang uangnya masih sama saya, yang pernah saya zalimi, yang pernah saya sakiti, silahkan ambil haknya sekarang sebelum nanti ada waktu di mana tidak bisa kita membayar dengan uang, tidak bisa kita menuntut hak, artinya bisa membela diri, yaitu di akhirat.
Nah, itu beliau sempat minta itu supaya diambil haknya yang pernah dizalimi atau yang pernah tidak sengaja merasa tersakiti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya firasat baik bahwa hidup ini akan berakhir, maka beliau melakukan hal-hal tersebut. Dan juga Umar bin Khattab juga sama. Beliau dapat firasat wafat dari mimpi. Begitu juga Utsman ibnu Affan, beliau dapat firasat akan wafat dalam waktu dekat dari mimpi. Kalau mimpi orang soleh benar jadi. Kalau mimpinya jelas, clear, itu bisa jadi petunjuk. Tapi hati-hati juga, takutnya mimpi kita cuman korin aja yang gangguin. Ya, takutnya mimpinya setan yang masuk, akhirnya salah kita menafsirkan. Nah, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mendapat firasat wafat atau ilham bahwa akan dekat kematian itu lewat mimpi. Nah, Zubair bin Awam, beliau firasat akan wafat ini saat ini. Maka ketika beliau firasat wafat, saat itu beliau memanggil anaknya. Ada lagi yang firasat wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Ini juga sama, Pak. Jadi enak atau alhamdulillah kalau wafat itu ada firasat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sekarang posisi sakit. Serasa bahwa sakit saya ini gak akan sembuh dan saya akan meninggal dengan sakit saya ini. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Serasa sakit ini akan membawa saya wafat. Saya ingin berpesan kepada anak saya mengenai waris saya. Itu Sa'ad. Maka panjang hadisnya, terjadilah pesan disaksikan oleh Nabi SAW. Nah, itu namanya firasat wafat. Kenapa firasat wafat itu nikmat, Bapak Ibu sekalian? Sebab kata Nabi, ada sebuah kematian itu yang disebut dengan kematian penyesalan. Kematian yang membawa penyesalan. Apa itu kematian yang membawa penyesalan? Yaitu kematian yang mendadak. Disebut dalam hadis mautul faj'ah, yaitu maut yang tiba-tiba. Belum sempat berpesan, belum sempat menyampaikan, belum sempat minta maaf, belum sempat taubat, wafat dengan cara mendadak. Dan wafat mendadak ini semakin dekat kiamat, semakin banyak wafat mendadak. Nah, jadi mau mendadak apa mau firasat nih? Gak mau dua-duanya ini. Bahaya ini. Mudah-mudahan yang dapat firasat. Ya, firasat. Kalau mendadak itu disebut apa bahasa hadisnya itu adalah tadi kematian yang membawa penyesalan. Kematian yang membawa penyesalan. Jadi di dalam kubur nih, Pak, dalam kubur ini kalau kita datang ke kuburan, itu di dalam itu banyak orang-orang yang menyesal di situ. Cuma kita nggak tahu aja. Ya, wabil khusus mereka yang meninggal dengan mendadak, tertabrak tiba-tiba. Lagi berangkat kerja, subhanallah, semoga Allah selamatkan kita. Ya, kemudian tertabrak, subhanallah, meninggal di tempat, subhanallah. Atau pesawat di atas. Kalau pesawat mungkin udah pesan dulu ya sebelum berangkat. Atau banyaklah mati mendadak. Tidak ada muqaddimah, tidak ada pendahuluan. Nah, di antara pendahuluan yang baik, Pak, sebelum wafat itu, di antara pendahuluan bisa mimpi. Seperti Umar, Utsman, mimpi. Bisa juga pendahuluannya sakit. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Ubadah. Ada dua Sa'ad. Dua-duanya berfirasat wafat dalam keadaan sakit. Ya, bisa juga
pendahuluannya adalah sakit. Bisa ringan, bisa berat, tergantung. Mudah-mudahan ringan. Mudah-mudahan ringan. Nabi SAW, pendahuluan Nabi wafat apa? Sakit. Nabi sakit. Nah, jadi ada pendahuluan-pendahuluan. Yang paling umum ya sakit pendahuluan itu. Walaupun ada yang dari mimpi. Maka barang siapa yang mengalami sakit, berfirasatlah. Karena begini, kalau kita sudah sakit-sakitan gak berfirasat, bahaya itu. Itu ciri orang yang tidak beriman tuh begitu. Orang tidak beriman itu, orang kafir itu, dia gak mau mati, Pak. Kalaupun dia hidup pakai napas buatan, bisa jalan, mau hidup dia. Walaupun dia mau hidup di atas kursi roda, dia mau hidup dia itu. Kalau orang kafir itu. Siapa yang bilang seperti itu? Allah. Allah mengatakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Orang yang tidak beriman itu, mereka adalah orang yang paling cinta hidup. Yang tidak beriman. Nah, mereka paling suka hidup itu. Dan paling benci kematian. Walaupun mereka sesulit apapun di bumi ini, mau hidup mereka itu. Kecuali yang sudah putus asa bunuh diri, beda bab itu. Tapi mereka yang posisinya tidak putus asa, orang kafir yang cukup-cukup dan pas-pas, yang gak ada masalah besar, dia pasti lebih suka hidup daripada mati. Tapi orang mukmin gak gitu. Orang mukmin itu harus berfirasat. Kalau bisa berfirasat, nih saya mau safar jauh, mau pergi umrah, atau saya mau pergi A, B, C, haji 40 hari, khawatir wafat. Kirim pesan, buat sesuatu, tertulis atau lisan. Ya, jadi pelajaran pertama adalah kalau firasat nggak munculin lah, ya, munculkan firasat wafat. Sebab apa? Sebab dengan muncul firasat wafat, muncul pesan. Itu yang penting, muncul pesan. Pesan itu yang penting. Nah, apa pesan yang dipesankan oleh Zubair dan oleh, ada tadi Sa'ad, ada Zubair, ada juga Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim. Itu ada Nabi Ya'qub, Ibrahim di Quran. Sa'ad, Zubair di hadis. Sa'ad berpesan tentang masalah harta waris. Kalau Sa'ad, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berpesan tentang harta waris di penghujung wafat. Itu kan enak begitu, ya kan? Sempat pesan. Kalau Zubair berpesan di pesan yang terakhir sebelum wafat mengenai hutangnya, hutang yang dia emban selama dia hidup. Itu Zubair. Kalau Ya'qub, Nabi Ibrahim, itu pesannya, dikumpulkan anaknya, pesannya jangan meninggal kecuali dalam Islam. Itu pesannya. Itu pesan terakhir. Kenapa penting, Pak, berpesan? Karena pesan terakhir dari kita sebelum wafat itu pasti sangat terkesan. Dan itu bisa menjadi sebab berubahnya anak itu. Makanya pesan Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, pesannya itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Ibrahim dan anaknya dan Ya'qub kepada anak keturunannya. Ya, itu pesan penting. Penting sekali, Pak. Jadi kalau udah sakit-sakitan nih, ada anak di kanan di kiri, itu kesempatan. Pesanlah di situ sebanyak-banyaknya. Walaupun sembuh lagi, Bapak sembuh lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah.
Nanti sakit lagi, pesan lagi, sembuh. Ketika wafat almarhum Ustaz Rizal rahimahullah, beliau wafat sedang tidur, tidak dihadiri oleh kita. Tapi pesan beliau sudah sampai sebelumnya. Sebelum beliau wafat sudah ada pesan-pesan, karena kan beliau sakit sekitar 6 bulan. Sudah ada tanda tangan, surat wakaf, nih saksinya udah ada semua. Tapi pas beliau meninggal memang sendiri, tidak satu pun ada di situ. Meninggal subuh sudah tidak ada, rahimahullah. Wa maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Tapi ada muqaddimah, pendahuluan. Gak apa-apa, lagi sholat tiba-tiba pingsan meninggal. Tapi ada yang tadi, yang sakit sembuh lagi. Itu jadi pesannya berarti. Iya benar, ini serius ini. Berarti yang tadi sakit sembuh lagi kan, berdiri lagi, pesannya itu kan ada tuh. Sembuh lagi, ternyata ke masjid, meninggal di masjid. Nah kan itu tidak dimaksud, tidak termasuk mendadak, itu termasuk ada pesan. Nah, makanya sebenarnya firasat atau pesan yang terbaik itu ketika posisi lemah, sakit itu penting, itu untuk menanamkan pesan. Baik, pesannya silakan Pak, bisa berpesan tentang agama. Nah, tolong taat sama Allah misalnya gitu. Jangan meninggal kecuali dalam Islam. Boleh ngomong gitu. Supaya bertemu di Nah, atau pesannya terserah. Pesan yang kedua bisa mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pesannya mengenai harta waris. Harta ini diwariskan, harta ini diwakafkan. Boleh. Kalau Zubair yang kita cerita hari ini, pesannya hutang. Pesannya apa? Hutang. Pesan, jangan gak dipesan. Termasuk Pak, termasuk utang puasa. Utang apa? Puasa. Siapa yang tahun kemarin ada utang puasa? Ada nggak? Misalnya sakit nih kan? Sakit misalnya 5 hari nih. Sakit 5 hari, sekarang udah sembuh nih, udah sehat, udah normal, udah bisa puasa lagi. Tapi yang 5 hari belum dibayar, tiba-tiba meninggal. Ini yang 5 nih utang. Ini wajib dibayar. Yang harus bayar ahli waris. Ahli waris. Anak, istri, abang, adik, bapak, ibu. Cucu boleh. Dia bayar hutang puasa 5 hari. Kalau ahli waris tahu. Nah, kalau nggak tahu ahli waris, berarti dia meninggal membawa hutang puasa. Nah, makanya pesan, sering-sering berpesan. Jangan sering-sering ngumpetin. Uang istri nggak kasih tahu. Banyak kasus gitu Pak. Uang istri nggak kasih tahu. Ini saya ada kasus, subhanallah, kasus sahih. Meninggal suaminya, subhanallah, meninggal suaminya, cek demi cek, utang, meninggal suaminya, utang suaminya sampai 50 juta, umuran saya. Anaknya yatim, istrinya jadi janda, istrinya terbebani hutang 50 sekian. Dan istrinya bilang, saya nggak tahu menau. Saya yang saat itu bersama yang berkasus itu, nggak mungkin saya bilang, ya udah ibu kan nggak tahu. Kan ibu nggak tahu, ya udah dimaafin, nggak bisa. Karena beliau ahli waris, nggak bisa. Karena ahli waris. Apa yang dipunyakan oleh suami dijual. Udah Pak, ini udah. Dia juga ada hutang di sana, subhanallah, kasihan. Ada juga hutang di sana, Tuhan, tidak sebesar itu. Jadi itu ada kasus seperti itu. Jadi bapak-bapak ini jangan suka nyembunyiin informasi. Kalau yang disembunyiin baik, mending. Kalau yang disembunyiin hutang, kasihan nanti. Keluarga kasihan.
Nah, maka pesan Zubair ke anaknya hutang. Kata Zubair, wahai Abdullah, saya akan perang dan saya berfirasat bahwa saya akan wafat dalam peperangan ini. Nah, beliau bilang gitu. Biasanya ahli perang nggak firasat wafat, tiba-tiba beliau firasat wafat. Saya akan wafat. Maka dari itu saya ingin berpesan. Dan pesan saya adalah yang paling menjadi beban pikiran saya, kata siapa? Kata Zubair, yang paling jadi beban pikiran saya adalah hutang. Kata siapa? Zubair, hutang. Yakni Zubair tadi ahlul jannah, ahli surga. Lihat pikiran ahli surga. Yakni Zubair faham sekali bahwa hutang itu tidak bisa ditebus walaupun dengan mati syahid. Nah, begitu. Jadi ini hutang nih, misalnya hutang nih, dia sholat rajin tengah malam, dia puasa rajin, dia mati syahid, ini nggak lunas tetap. Sholat itu bukan pelunas hutang. Syahid itu bukan pelunas, bukan, ini urusannya beda lagi. Nah, itu pikiran Zubair ahlul jannah. Tamam. Nah, Zubair berkata, saya kepikiran masalah hutang, dan hutangnya banyak, Pak. Hutangnya itu 2.200.000. 2.200.000 apa? Mau dinar apa mau dirham? Hah? Real zaman dulu dinar atau dirham? Mahalan apa, Pak? Dinar emas. 2.200.000. Nih, dikali dinar. Kalau dinar 2.200.000, dinar itu 4 juta satu dinar. Jadi totalnya 8 triliun 800 miliar kalau pakai dinar. Hutang Zubair. Kok bisa Zubair hutang banyak begitu? Ntar Anda ceritain. Tapi itu kalau pakai dinar 8 berapa? Triliun 800 miliar. Kalau 2.200.000 dirham, maka hutang beliau radhiyallahu anhu 880 miliar. 880 miliar. Woi, mantap ini hutang. Tayyib. Ini hutang nggak main-main jumlahnya. Di hadis itu, Pak, di hadis itu tidak disebut dinar atau dirham, nggak disebut. Jumlahnya pokoknya disebut 2.200.000. Bukan rupiah aja pokoknya. 2.200.000. Seandainya pakai dirham saja. 2.200.000 dirham berarti 880 miliar. Ya, ini mau kerja sampai mati juga nggak bisa nabung segini. 8.800 miliar. Baik. Nah, dari mana hutang sebanyak itu? Dari mana? Tadi kita tahu Zubair ahlul jannah. Ahlul jannah itu, Pak, orang soleh ahlul jannah itu di zaman sahabat. Jangankan ahlul jannah, orang soleh di sini aja atau di rumah kita aja, di keluarga kita aja, kalau dia soleh, kita tuh percaya sama dia. Nitip apa juga kita merasa aman. Itu orang soleh biasa. Apalagi Zubair. Zubair itu ahlul jannah. Mereka sahabat tahu. Maka Zubair itu sering dititipi uang. Gitu. Orang sahabat punya uang banyak 100.000, titip ke Zubair. Yang satu punya 400.000, titip ke Zubair. Kan kalau kita sekarang nitip kemana kita sekarang? Bank. Jadi bank uangnya banyak kan?
Ya, bank itu banyak sampai T sampai uangnya T. Itu kan karena banyak yang nitip. Ya kan? Bukan uang dia itu. Nah, dulu kan gak ada bank. Jadi nitipnya ke manusia yang dianggap amanah. Nah, Zubair amanah. Banyak yang amanah, tapi Zubair termasuk yang dititipi banyak lah. Nah, Zubair radhiyallahu anhu, beliau selalu begini. Kalau ada orang yang datang, biasanya sekali nitip itu ada yang 50.000, 100.000, ada yang 400.000 bahkan. 400.000 itu kalau kali 400.000, satu dinar kan satu dirham kan 400.000. 400.000 tuh satu dirham. Ini 400.000 dirham berapa? 160 miliar itu dititip ke Zubair. Siapa yang nitip? Namanya Ibnu Ja'far. Di hadis itu disebut Ibnu Ja'far. Beliau nitip 160 M. Wah, kok sahabat kaya raya? Ya, pertama mata uangnya emas. Itu dulu. Yang kedua, mereka dikayakan oleh Allah dari harta rampasan. Dari harta rampasan. Bagaimana sih harta rampasan? Cerita harta rampasan tuh begini. Orang mukmin perang, pernah nggak orang beriman tuh kalau mau perang bawa emas-emasan, bawa perak-perakan? Pernah nggak? Nggak. Dia perang mau mati kan, mau syahid yang zaman Nabi. Dia hanya bawa baju besi sama pedang kan gitu, sama makanan secukupnya. Dia mau mati di situ. Sampai ada sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah sebelum perang berkali-kali datang ke Nabi, 3 kali. Ya Rasulullah, doain aku mati syahid. Sebelum perang begitu. Terus Nabi malah bilang gini, ya Allah selamatkan Abu Umamah. Bener selamat. Pulang kaya raya, dapat harta rampasan. Terus perang yang kedua, ya Rasulullah doakan saya biar syahid. Rasul berdoa, Allahumma sallim wa ghannim. Ya Allah selamatkan, berikan harta rampasan. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali datang minta syahid, Nabi doain selamat dapat ghanimah, selamat dapat ghanimah. Artinya sahabat itu perang mau dapat ghanimah. Mau apa? Mau syahid. Tapi kalau orang kafir perang itu takut mati. Iya kan? Dari dulu sampai sekarang. Mereka tuh takut mati. Makanya salah satunya supaya mereka tidak kabur dari medan perang, Pak. Supaya nggak lari di medan perang. Karena takut mati kan gampang lari. Diikat dengan hartanya masing-masing. Bawa emas, bawa apa lagi? Perak, ontanya di situ, kambingnya di sini. Jangan lari, kata ketuanya. Kalau ente lari, harta ente habis. Itu pengikatnya. Sehingga orang-orang kafir itu dulu kalau perang bawa perbendaharaan harta. Udah dibawa kalah lagi. Nah. Apa sih? Ada yang mati, ada yang udah dibawa tetap kabur, Pak. Ya, orang milih mana? Milih dibunuh apa milih harta? Milih selamat atau milih harta? Iya Pak, kabur juga jahiliyah. Akhirnya itu harta yang menumpuk itu jadi milik umat Islam. Itu cara Allah mengkayakan. Kalau Allah sudah ingin kayakan, digiring Pak, rezeki itu digiring, digiring begitu dengan izin Allah. Makanya sahabat tuh kaya raya. Sampai Nabi pernah punya onta 4.800. Coba, harga onta berapa? Nabi pernah dapat harta rampasan 4.800 onta. 50 juta tuh onta kecil. Tapi nggak apa-apa lah 50 juta. Kali 50 juta. Berapa? 240. Nah, Nabi aja pernah megang senilai ini karena harganya 50. Kalau harganya 60, Nabi pernah memiliki harta sampai 240 miliar. Ini baru ontanya. Nabi punya kambingnya sampai 8.000. Itu sebab orang kafir perang bawa onta sama bawa kambing. Jumlah mereka saat itu kalau nggak salah hampir 10.000 pasukan, masing-masing bawa kambing, bawa ontanya. Yang melihara mereka, yang membesarkan mereka
Tiba-tiba sudah besar, mereka perang lawan Nabi Muhammad Rasulullah, akhirnya harta Allah giring mentah-mentah dari mereka, plus pindah ke pemilikan dari kaum muslimin. Itu dulu cara Allah mengkayakan. Makanya Pak, sebenarnya Islam ini asal nurut saja sama hukum Allah, beres urusan. Mau ngelawan orang-orang itu, orang-orang yang tidak muslim itu kuncinya cuma satu kalau menurut ana dan melihat dari sejarah Nabi, ikuti hukum Allah. Tinggalin riba rame-rame, habis tuh kolaps. Tapi nggak mau kan masalahnya, nggak mau. Kalau sahabat kan tinggal satu perintah, tinggalkan riba, jangan lagi main sama orang Yahudi. Tutup semua. Yahudi ya kagak laku, kagak ada penontonnya, nggak ada yang beli, nggak ada yang minjem, kagak laku. Tapi kan sekarang nggak bisa lah, itu dulu. Jadi caranya adalah begitu. Di antara mau mengalahkan mereka, ikuti hukum Allah, taati. Secara serentak tapi nggak bisa individu. Nah, jadi termasuk Zubair banyak uangnya. Tapi yang menyebabkan Zubair tadi banyak rezekinya bukan hanya dari beliau punya harta rampasan, tapi bukan hanya dari situ. Beliau banyak dititipi orang. Sekali nitip tadi 140 miliar, ada yang 40 miliar. Ini kenapa uangnya banyak-banyak nih sahabat nitip? Tadi dari harta rampasan. Dia titip ke Zubair, titip. Singkat cerita nih, Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, wahai sahabat yang nitip, saya tidak mau dititip. Nah, beliau dulu bilang gitu, saya tidak mau dititip, saya maunya pinjam. Karena kalau titip, saya nggak boleh pakai. Kalau ada uang dititip, nggak boleh dipakai. Titipan tuh nggak boleh dipakai. Kalau mau dipakai namanya apa? Pinjam. Zubair mengatakan, saya pinjam saja, supaya kalau ada masalah saya balikin, terus saya bisa pakai. Ngapain saya megang uang orang? Hah? Megang uang tumpuk nggak boleh dipakai, ya kan? Nah, itu cerdasnya Zubair. Zubair berpikir, saya lebih baik saya pinjam, tapi saya akan ganti kalau Anda minta. Akhirnya karena Zubair Ahlul Jannah terkenal, mereka siap. Ya udah, akadnya berubah dari titipan menjadi pinjaman. Maka boleh dipakai. Bank Pak, bank. Bapak ada yang deposito 1 M di bank. Saya tanya nih, itu uang dipakai nggak? Berarti itu bukan titipan. Berarti itu uang pinjaman karena dipakai sama dia. Itu pinjaman itu. Makanya kata ulama, uang yang di bank itu tidak titipan, sebab dipakai. Namanya pinjaman. Nanti kita selesaikan cerita Zubair pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini pesannya hanya satu Pak. Yang mau firasat wafat, pesan. Pesan penting, pesan tentang agama ke anak, satu. Yang kedua, pesan masalah harta. Boleh warisan, boleh tentang kalau ada. Itu aja sih pesan hari ini. Nanti kisah selanjutnya tentang Zubair di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.